Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daka Ilangga selaku moderator dari kelompok 7 akan membahas tentang doktrin dan karakteristik supremasi hukum dalam negara modern. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami ada 4 orang. Yang pertama, Arsy Aulia, Azmi Nugraha, Daka Ilangga selaku saya sendiri, dan Vijanati Andin. Masuk ke pendahuluan, supremasi hukum merupakan pilar fundamental negara modern yang menempatkan hukum sebagai norma tertinggi untuk membatasi kekuasaan penguasa dan melindungi hak rakyat guna mencegah tirani serta abuse of power. Dalam sistem demokrasi yang sehat, konsistensi kepatuhan terhadap hukum menjadi tolak ukur kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus penjamin transparansi dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, bagi pembelajar hukum, memahami karakteristik supremasi hukum sangat esensial untuk menjaga keseimbangan yang berpresisi antara wewenang negara dan pemenuhan rasa keadilan bagi setiap individu. Masuk ke pengertian dan landasan filosofis, secara etimologi dan konseptual, supremasi hukum bermakna bahwa hukum memegang otoritas tertinggi dalam sistem hukum ketatanegaraan. Hal ini mengandung konsekuensi logis bahwa setiap helaan napas kebijakan negara harus memiliki dasar hukum yang jelas atau legal basis dan dapat dipertanggungjawabkan secara normatif. Gagasan ini berpegangan erat dengan konsep rule of law, di mana negara dijalankan berdasarkan aturan main yang objektif, bukan berdasarkan selera atau kehendak subjektif penguasa. Hukum di sini bertindak sebagai dua sisi mata uang. Di satu sisi ia membatasi kewenangan, dan di satu sisi ia menjadi benteng perlindungan bagi hak-hak warga negara. Dengan supremasi hukum tercipta sebuah kondisi di mana setiap individu memiliki kedudukan setara atau equality before the law. Tidak ada satupun institusi atau manusia yang memiliki privilege untuk berada di atas hukum. Semua harus tunduk kepada aturan tanpa terkecuali. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Azmi Nugraha. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menyampaikan rekam jejak sejarah dari zaman Yunani kuno ke zaman konstitusional modern. Di zaman Yunani kuno ada seorang filsuf yang bernama Aristoteles. Ia secara visioner menyatakan bahwa yang seharusnya memegang kendali penuh di pemerintahan adalah hukum, bukan manusia. Logika yang dibangun adalah bahwa manusia seringkali dipengaruhi oleh hasrat dan kepentingan pribadi, sedangkan hukum idealnya bersifat imparsial dan adil. Selanjutnya di zaman konstitusional modern, pemikiran ini terus berevolusi seiring dengan lahirnya negara-negara modern yang mulai mengadopsi konstitusi tertulis. Konstitusi hadir sebagai dokumen sakral yang membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sesuka hati. Di Inggris, pemikiran hukum dari Avicenna kemudian memformulasikan prinsip ini ke dalam 3 pilar utama: ketidakadilan kekuasaan sewenang-wenang, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar melalui mekanisme hukum yang jelas. Transformasi sejarah ini menunjukkan bahwa supremasi hukum adalah hasil perjuangan panjang manusia untuk mencari keadilan yang terinstitusi. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai prinsip utama dan karakteristik supremasi hukum. Yang pertama ada independensi peradilan dan kepastian hukum, yang dimana supremasi hukum dapat tegak jika memiliki 2 pilar utama. Yang pertama, peradilan independen yang mampu mengontrol kekuasaan penguasa demi keadilan. Yang kedua, memastikan hukum yang transparan agar masyarakat tidak bingung dalam bertindak. Yang selanjutnya ada persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum, yang dimana prinsip equality before the law menjamin kesamaan hak seluruh warga negara tanpa privilege dan menuntut akuntabilitas pejabat publik demi mencegah pemutusan kekuasaan melalui mekanisme saling mengawasi atau checks and balances. Contoh kasusnya yaitu
kita dapat melihat fungsi dari Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang atau judicial review ketika pemerintah dan parlemen melahirkan sebuah produk hukum yang dianggap bertentangan dengan norma-norma konstitusi, maka masyarakat memiliki saluran hukum untuk membatalkan aturan tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa undang-undang yang bersifat teknis sekalipun tetap harus tunduk pada hukum tertinggi, yaitu konstitusi. Praktik ini membuktikan bahwa supremasi hukum bukan sekedar teori di atas kertas, melainkan sebuah mekanisme yang aktif memungkinkan hukum untuk mengoreksi kebijakan politik demi menjaga hak-hak konstitusional warga negara. Dengan adanya kanal ini, jurang antara hukum yang tertulis dan keadilan di lapangan dapat diperkecil secara institusional. Terima kasih. Kemudian masuk ke pembahasan elemen penggerak dan dinamika penegakan hukum. Yang pertama, aparat penegak hukum sebagai struktur utama. Aparat penegak hukum adalah penggerak utama atau struktur yang menentukan tegaknya hukum. Jika moral dan integritas mereka rusak oleh korupsi, maka hukum terbaik sekalipun akan lumpuh dan gagal mewujudkan keadilan. Yang kedua, kualitas regulasi dan kepastian hukum. Regulasi harus jernih, tegas, dan bebas dari pasal karet demi menciptakan kepastian hukum, serta harus mampu menjembatani jurang antara aturan tertulis atau dasolen dengan kenyataan di lapangan atau dasein, agar tidak kehilangan wibawanya. Kemudian yang ketiga, tantangan praktik dan hambatan struktural. Tegaknya supremasi hukum di lapangan sering terhambat oleh praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, intervensi politik, dan rendahnya kesadaran hukum yang gemar menyuap, sehingga butuh komitmen kolektif dari semua pihak untuk memberantasnya. Kemudian masuk ke pembahasan budaya hukum dan transformasi digital dalam keadilan. Yang pertama, kesadaran hukum dan peran masyarakat di era digital. Budaya hukum yang ideal lahir dari kesadaran masyarakat, bukan rasa takut yang di era digital ini mewujudkan menjadi pengawasan aktif netizen di media sosial untuk memaksa transparansi negara agar hukum tidak kehilangan legitimasinya. Yang kedua, fenomena sosial antara teori dan realitas, no viral no justice. Fenomena no viral no justice ini menunjukkan adanya jurang antara teori hukum yang seharusnya berjalan otomatis dengan realitas di lapangan, di mana kepedulian netizen di media sosial ini seringkali menjadi satu-satunya cara untuk memaksa aparat merespons kasus hukum dengan cepat. Yang ketiga, fenomena infrastruktur sebagai pendukung transportasi. Infrastruktur teknologi dan otomatisasi digital berfungsi sebagai pilar transparansi yang mempercepat birokrasi, menutup celah korupsi akibat interaksi langsung, dan memastikan putusan hukum didasarkan pada bukti ilmiah yang objektif. Kemudian masuk ke pembahasan kepemimpinan politik dan tanggung jawab penyelenggara negara. Yang pertama, niat baik politik sebagai bahan bakar keadilan. Political will atau niat baik politik dari pemimpin tertinggi adalah penentu hidup dan matinya supremasi hukum. Tanpa komitmen untuk bebas intervensi dan tebang pilih, seluruh regulasi dan teknologi hukum akan menjadi tidak berguna. Kemudian, akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Sebagai negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, setiap kebijakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan diawasi secara ketat demi mencegah tindakan sewenang-wenang. Contoh kasusnya sendiri yaitu pemberantasan mafia tanah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Arsy Aulia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dialektika antara kepastian hukum dan juga dinamika sosial. Program regulasi dan fleksibilitas penafsiran. Di sini kami membahas tentang kualitas regulasi harus dijaga melalui 3 pilar, yaitu ada ketegasan makna, legitimasi moral, serta harmonisasi aturan. Agar hukum tidak tumpang tindih, tidak menjadi alat penguasa untuk membungkam kritik, dan tidak membuka celah penafsiran subjektif yang merusak keadilan. Itu adalah contoh kasus dari transformasi penerapan Undang-Undang ITE. Lalu yang kedua, ada persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum. Di dalam asas hukum itu ada equality before the law, di mana semua masyarakat itu sama di mata hukum. Supremasi hukum bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, melainkan hasil kolaborasi lintas sektoral di Indonesia.
peran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sangatlah sentral dalam menjaga agar setiap peraturan di bawahnya tidak melenceng dari garis konstitusi. Ketika lembaga peradilan mampu bersikap independen dan objektif, maka supremasi hukum tidak lagi sekadar menjadi hiasan kekuasaan, melainkan alat perlindungan bagi setiap pelaku individu. Lalu yang selanjutnya ada transformasi infrastruktur dan tantangan hukum di masa depan. Yang pertama ada peran teknologi digital dalam efisiensi peradilan. Digitalisasi peradilan sangat krusial untuk menggantikan sistem manual demi menciptakan tata kelola yang akuntabel dan menutup celah korupsi akibat interaksi langsung dan mempercepat penyelesaian perkara agar keadilan tidak tertunda. Lalu yang kedua ada objektivitas melalui data ilmiah. Penggunaan alat-alat modern seperti laboratorium forensik, sistem sidik jari digital, hingga kamera pengawas atau yang biasa kita kenal itu dengan CCTV berfungsi sebagai dukungan infrastruktur yang vital. Dengan adanya teknologi ini, penegakan hukum dapat dijalankan secara ilmiah dan objektif. Hal ini meminimalisir kesalahan manusia atau kesaksian subjektif yang seringkali tidak dapat dipercaya dalam proses pembuktian di pengadilan. Lalu yang ketiga ada analisis tantangan hukum kontemporer, di mana tantangan hukum saat ini menuntut adaptasi secepat terhadap ancaman teknologi modern seperti kejahatan AI dan penipuan digital lintas yurisdiksi, serta penyelesaian masalah klasik berupa jurang pemisah antara aturan IRAS, Dasolan, dan realitas lapangan atau Dasein. Lalu di sini pun dibahas mengenai akuntabilitas kekuasaan dan sinergi multisektoral. Yang pertama itu ada esensi pertanggungjawaban penyelenggaraan negara. Dalam bingkai supremasi hukum, pemerintah wajib tunduk pada aturan yang dibuatnya sendiri, di mana setiap tindakan administratif dan politik harus memiliki dasar konstitusional yang kokoh serta dapat diuji secara terbuka. Akuntabilitas ini menjadi pembeda utama antara negara hukum dan juga negara kekuasaan atau Maastricht. Lalu yang kedua ada kolaborasi hukum dalam ekosistem hukum. Supremasi hukum berfungsi seperti rantai yang akan lumpuh jika salah satu bagiannya itu rapuh, sehingga dibutuhkan kolaborasi antara tiga aktor utama, yaitu penegak hukum yang berintegritas, ada pemerintah yang bebas intervensi, serta masyarakat sipil yang vokal mengawasi. Lalu yang ketiga ada analisis praktik, yaitu independensi lembaga peradilan. Independensi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah kunci agar hakim bisa bebas dari tekanan politik dan juga ekonomi. Sebab jika peradilan kehilangan kemandiriannya, hukum hanya akan menjadi alat penguasa dan merusak kepercayaan masyarakat. Lalu di sini kami akan menyampaikan mengenai kesimpulan. Dan di sini kesimpulannya adalah menegakkan supremasi hukum bukanlah sebuah tujuan akhir yang statis, melainkan proses berkelanjutan yang memerlukan dedikasi tanpa henti dari seluruh elemen bangsa. Sebagai norma tertinggi, hukum harus mampu berdiri tegak dan di tengah tarikan kepentingan politik dan juga godaan material. Dari analisis yang telah diuraikan pada halaman-halaman sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan supremasi hukum sangat bergantung pada tiga pilar utama, yaitu integritas moral para penegak hukum, kualitas regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman, lalu ada budaya hukum masyarakat yang kritis namun tetap patuh. Lalu di tantangan di masa depan, mulai dari kompleksitas kejahatan digital sehingga potensi intervensi kekuasaan, menuntut sistem hukum untuk bertransformasi menjadi lebih transparan dan juga akuntabel. Dengan menjadikan hukum sebagai panglima, negara tidak hanya memberikan kepastian bagi rakyatnya, tapi juga membangun fondasi peradaban yang berkeadilan, dan pada akhirnya supremasi hukum adalah janji konstitusional yang harus diwujudkan demi menjaga harkat dan martabat setiap warga negara di hadapan keadilan.